Terjerat Cinta Om Duda. Episode 51. Akhirnya diberi jatah. Sofia tampak terbelalak kaget saat tangannya menyentuh pasukan milik suaminya yang masih tidur. Jantungnya seketika berdebar-debar tak menentu saat James menatapnya penuh makna. James tersenyum pada sang istri yang sedang syok dan terpaku tanpa kata. Hanya detak jantung yang berirama dan deru napas yang naik turun tidak karuan. Benda ini tidak akan kuberikan pada siapapun, Annabel. Kau yang berhak mendapatkan dan memilikinya, bisik James seraya menuntun tangan Sofia agar membangunkan pasukannya dari tidurnya. Glek. Sofia tampak menelan salivanya dan menatap syok pada sang suami yang tetap santai. Jadi, jangan khawatir, aku akan goyah oleh wanita lain selain dirimu. Kutegaskan sekali lagi jika pasukan kebanggaanku ini hanyalah milikmu, istriku. James menekan tengkuk istrinya lalu mengecup sang istri yang sangat lezat dan manis itu. Sofia tampak terhenyak kaget dengan serangan dadakan yang diterapkan oleh suaminya itu. Namun, kelincahan dan kemampuan serangan James tampak tak mampu membuat Sofia menolaknya. Tentu saja wanita cantik itu kini tampak nyaman dan membalas setiap senggolan lembut dari suaminya. Sementara tangannya tampak bermain di balik handuk yang melilit pinggang suaminya. Keduanya bergumam nyaman. Empat mata itu saling terpejam dan saling mengimbangi kecupan yang diberikan. Dengan perlahan Sofia melepas handuk James agar ia lebih leluasa membangunkan pasukan yang sedang tertidur. Katakan padaku, apa yang membuatmu tidak ingin mengandung anakku, Annabel, bisik James seraya memanjakan buah kembar. Sofia menggelinjang dan sesekali bergidik. Saya belum siap, Tuan. Sofia menjawab dengan suara yang berat dan terbata. James tersenyum kecil. Kini, handuk yang melilit pinggangnya sudah terlepas dan pasukan tampak sudah siap. Let's go. Muah. James kembali mengecup istrinya. Apa yang membuatmu belum siap, Belle? Apakah kau ingin aku menemui kedua orang tuamu? Tanya James sembari tak henti-hentinya menantang pasukan milik Sofia. Sofia terpejam dan terlihat sedang bersabar menahan emosinya. Tidak, Tuan. Bukan begitu, Saya hanya belum siap mengandung sampai Anda menikahi saya secara resmi dan setelah semua orang tahu jika kita sudah menikah, jawabnya yang tampak kewalahan sambil berusaha menahan emosinya yang semakin memuncak. James tersenyum kecil. Betapa gemasnya ia pada sang istri yang cantik. Wanita cantik itu selalu mudah ia bangkitkan semangatnya. Tapi, James sangat menyukai itu. Baiklah, maafkan aku soal kemarin. Aku benar-benar tidak sengaja, Belle. Lagi pula, harusnya kau tenang saja. Sebab, belum tentu benih yang kutebar ke situ akan tumbuh dengan cepat. Setelah ini kau dapat mengonsumsi makanan atau minuman untuk menetralisir benih yang kutanam di sana, Annabel. Jadi, jangan cemas lagi, bisik James yang kini tangannya tampak menelusup masuk ke dalam sidi Sofia. Sofia hanya menanggapi dengan gumaman dan matanya tetap terpejam. Cek, dasar wanita cicit James dalam hati. James terus memanjakan jari jemarinya pada Miss F. Sofia. Sehingga hal itu membuat Sofia kelojotan tak sabar. Kamu semakin terlihat cantik saat sedang seperti ini, Annabel. Bisik James disertai cekikikannya. Sofia membuka matanya dan menatap tajam pada suami tampannya. Berisik. Sungutnya yang kemudian menekuk tengkuk suaminya lalu mengecup James. Beberapa saat kemudian, setelah acara awal selesai, kini tiba di acara inti, setelah keduanya sudah siap tanpa ada lagi yang ditunggu dan ditunda. Apakah kamu sudah siap, Annabel? Tanya James yang tampak siap terbang. Tapi, jangan tembak di dalam, Tuan.
Sofia mengingatkan. James tersenyum tipis serta mengangguk. Setakut itu dia, ucapnya dalam hati. Dan begitulah guys, terlaksana acara berharga itu dengan baik dan lancar, sampai pada acara terakhir. James tersenyum dan mendekap istri cantiknya itu. Aku tidak mau sampai lengah dan akhirnya kau marah lagi padaku, ucapnya seraya mendekap erat istrinya. Tentu saja. Tapi jika sudah waktunya, mungkin bukan hanya marah Tuan, tapi akan apa? Tanya James. Akan memperkaos Anda terus-menerus. Hahaha. Jawab Sofia mengandung kelakar. Hahaha, kau benar-benar sudah menjadi terbiasa dan terlihat hobi, Annabel. Ucap James yang tampak tertawa lepas. Hehehe, tapi Anda suka, kan? Hehe. Tentu saja, sayang, jawab James dengan senyuman manisnya. Hah? Apa? Tadi bilang apa, Tuan? Sayang. Anda memanggil saya sayang. Apa saya tidak salah dengar? Sofia tampak kaget dan tak menyangka mendengar kata sayang dari suaminya. Ya, kau hanya salah dengar, Belle. Rupanya bukan hanya hobi, tapi kau juga kegeeran. Hehehe, jawab James seraya memainkan anak rambut istrinya. Sofia mengerucutkan bibirnya bertingkah manja. Ih, tuaan, katakan sekali lagi. Kenapa Anda mengelak? Rengek Sofia seraya meninju kecil perut six-pack suaminya. Hehehe, memangnya apa yang kau dengar, Belle? Tanya James. Sayang, jawab Sofia dengan tingkah manjanya. James tersenyum. Ya, sayang, ucapnya. Sofia tersenyum senang dan menghamburkan dirinya ke dalam dekapan suaminya. Ia tampak senang dipanggil sayang oleh suami tampannya itu. Sofia melangkahkan kakinya ke dalam kamar putri sambungnya. Semalam, ia tidur di dalam kamar suaminya. Tentu saja ia tidak menemani putri sambungnya. Untung saja gadis kecil itu termasuk anak yang anteng dan tidak pernah bangun jika tidak ada hal yang mendesak. Syukurlah Princess belum bangun, ucap Sofia seraya duduk di samping putri sambungnya. Istri siri Tuan James itu langsung membangunkan putri sambungnya. Princess, bangun sayang. Ini sudah pagi, ayo bangun, Princess sekolah hari ini. Ucapnya membangunkan gadis kecil yang sangat cantik dan menggemaskan. Dewi Peri, Princess masih mengantuk, ucap gadis kecil itu sembari menggeliat dan membalikkan badannya. Kok malas bangun begini sih? Ayo cepat bangun, sayang. Nanti Dewi Peri panggilkan Dedi, loh. Biarin, nanti Princess kena marah sama Dedi. Tegas Sofia sedikit menakut-nakuti putri sambungnya itu. Sontak saja Emily menyibakkan selimutnya dan beringsut bangun dari tidurnya. Tidak. Jangan panggil Dedi. Princess akan bangun dan bergegas mandi, ucapnya seraya menurunkan kakinya dari tempat tidurnya. Bagus, ayo bergegaslah. Sementara Dewi Peri akan menyiapkan bekal Princess, balas Sofia seraya melipat selimut yang Emily gunakan. Iya Dewi Peri yang cantik. Sahut Emily yang tampak mencandai Dewi Perinya itu. Sofia menaikkan alisnya. Benarkah Dewi Peri paling cantik? Tanyanya. Ya, dong. Paling cantik dan paling baik. Emily menjawab seraya mendekap manja Dewi Perinya itu. Sofia tersenyum hangat seraya mengusap lembut puncak kepala putri sambungnya itu. Dan Dewi Perimu ini sekarang sudah menjadi ibu sambungmu, Princess, ucapnya di dalam hati. Setelah dirasa cukup, gadis kecil itu bergegas masuk ke dalam kamar mandi, sementara Sofia bergegas ke bawah untuk menyiapkan bekal yang akan dibawa ke sekolah. Oh ya, hari ini Princess pelajaran olahraga. Sepertinya aku harus membawa bekal yang banyak. Sebab, Princess suka kelaparan sehabis olahraga. Dan,
Aku juga tidak tahu olahraga apa yang akan Bu Guru ajarkan pada anak-anak nanti, cerocos Sofia sembari menuruni anak tangga satu persatu. Di meja makan, sang pemilik rumah yang bagaikan istana itu tampak sedang mencicipi sarapan paginya. Pria tampan itu tampak terlihat ceria dan berseri-seri. Mungkin karena Sofia sudah tak marah lagi padanya. Suamiku sudah di sini saja, gumam Sofia di dalam hati. James melirikkan matanya pada sang istri yang melintasinya dengan sikap sopan santun dan benar-benar terlihat seperti tidak ada hubungan apa-apa selain majikan dan pengasuh. "Princess sudah bangun, Belle?" tanya James. Sofia menghentikan langkahnya lalu memutar badannya. "Sudah, Tuan. Dia sedang mandi," jawabnya. "Mandi? Dia sudah bisa mandi sendiri?" tanya James yang tampak kaget. Sofia mengangguk. "Ya, Tuan. Semenjak tangan saya dioperasi, Princess belajar mandi sendiri. Dan sekarang dia sudah bisa mandi sendiri," jawabnya. James tampak manggut-manggut tanda mengerti. "Bagus, itu artinya dia semakin pintar dan mandiri," ucapnya. Sofia mengangguk. Setelah itu ia pun bergegas melanjutkan langkahnya kembali menuju minibar dan mulai mencari apa yang ia butuhkan. "Apa menu bekal Princess hari ini, Pakmu?" tanya Sofia pada chef dingin yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Entah apa yang setiap pagi chef itu lakukan, rasanya tiada henti tangannya bergerak membuat sesuatu. Padahal, di meja makan sudah banyak makanan hasil buatannya sendiri. Musin menolehkan wajahnya pada Sofia dan menatap tajam pada wanita cantik itu. Tatapannya begitu mengintimidasi, entah apa yang chef dingin itu pikirkan. Ada apa dia menatap lama istriku seperti itu? Apakah dia jatuh cinta pada istriku? Ucap James dalam hati. Tentu saja ia memperhatikan apa yang terjadi. Sofia tampak heran dengan tatapan Musin padanya dan dengan kediaman lelaki itu. "Hei, apa yang kalian lakukan di sana? Kenapa kalian malah saling nopeng seperti ikan cupang yang akan bergulat?" tegur James yang berhasil membuat Musin dan Sofia terjingkat kaget. Keduanya tampak mengerjapkan mata mereka dan membuyarkan lamunan masing-masing. "Maafkan saya, Tuan," Musin membungkuk serta meminta maaf. Ia sangat takut akan kemarahan majikannya itu. Sementara Sofia tampak memutar bola matanya malas dan membuang napasnya berat. "Tentu saja aku tidak akan bisa memaafkanmu jika kau..." "Arur, awas saja kalau hal itu benar-benar terjadi," cicit James dalam hati. Rupanya ia sangat kesal karena Musin berani menatap lama istri cantiknya itu. "Sepertinya aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu, Sofia. Kau lihat saja sendiri di meja makan. Sudah kutaruh di sana semua," ucap Musin dengan gayanya yang selalu cuek bebek dan tanpa senyum. "Hah? Kenapa ditaruh di sana, Pakmu? Biasanya, kan di minibar ini, astagfirullah," protes Sofia yang tampak heran. Musin menolehkan wajahnya dan menatap dingin pada Sofia. "Terserah aku saja," jawabnya ketus. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh dan membuang napasnya berat. Sementara James, diam-diam pria itu masih memperhatikan gerak-gerik istri dan chef yang bekerja untuknya. "Cek, dia selalu seperti ini setiap hari. Terlalu akrab juga tidak mengenakan," decak James dalam hati. Sofia melangkahkan kakinya ke meja makan, tentu saja ia akan menyiapkan bekal untuk putri sambungnya. "Permisi, Tuan. Saya akan menyiapkan bekal untuk Princess," ucap Sofia seraya menatap datar pada suaminya. Lakukan saja. Tidak usah canggung," jawab James yang bertingkah sok cuek. Sofia mengangguk, kemudian ia mulai mengerjakan tugasnya. "Besok waktunya kau check up ke rumah sakit, Belle.
James berucap seraya melirikkan matanya pada Musin yang sedang sibuk dengan alat masaknya. Kebetulan pria itu membelakanginya. Sofia mendongakkan wajahnya dan menatap intens suaminya itu. Benarkah? Saya bahkan tidak mengingatnya, ucapnya. James mengangguk. Ya, ini sudah hari ketiga setelah kau check up. Jadi, besok kau check up lagi. Semoga saja tanganmu semakin membaik, ujarnya yang tampak merendahkan suaranya agar tidak terdengar oleh Musin yang berjarak kurang lebih berjarak 5 meter dari meja makan. Sofia mengangguk serta tersenyum. Tangannya masih bergerak ke sana kemari. Apakah kau sudah sarapan? Tanya James yang setelahnya melirikkan matanya pada Musin yang masih membelakanginya. Aman. Sofia menggeleng. Mungkin bersama Princess nanti, jawabnya. James melirikkan matanya pada Musin yang masih di posisi semula. Kemudian ia menyendok sepotong sandwich, setelah itu ia kembali melirikkan matanya pada Musin. Aman, chef itu masih menghadap tempat masak yang artinya membelakangi James dan Sofia. Buka mulutmu, bisik James seraya mengarahkan sepotong sandwich pada mulut Sofia. Hah! Sofia terjingkat kaget, ia pun menolehkan wajahnya pada Musin yang masih dalam posisi semula. Ayo, makan ini, bisik James. Tak membuang waktu lagi Sofia pun membuka mulutnya dan siap menerima suapan dari suaminya. Namun naasnya, saat itu Musin memutar badannya dan tentu saja melihat apa yang bosnya lakukan. Dan James, sangat terkejut saat menyadari jika chef itu sudah berbalik arah. Plak! Refleks James menepuk pipi Sofia dan menjatuhkan sendok yang ia pegang begitu saja. Uhuk. Sofia terbatuk kecil karena syok dengan apa yang suaminya lakukan. Astagfirullah, apa yang telah terjadi, Sofia? Ucap Musin sembari melangkahkan kaki membawa segelas air mineral. Sorry, tadi kulihat ada nyamuk di pipimu, aku rasa itu nyamuk demam berdarah. James berpura-pura. Sofia melirikkan matanya pada suaminya dan menatap kesal karena tiba-tiba saja pipinya ditepuk dan alhasil ia tidak sempat melahap sandwich yang suaminya berikan tadi. Ini minum dulu, sepertinya kau terlalu buru-buru, Sofia. Musin memberikan segelas air mineral pada Sofia. Dan Sofia pun menerimanya lalu meneguknya sampai habis. Terima kasih, Pakmu, ucap Sofia. Musin mengangguk. Apakah pipi saya merah? Tanya Sofia pada Musin. Merah? Tidak. Musin dan James menjawab secara bersamaan. Dan lucunya, jawaban antara keduanya sangatlah berbeda. Musin menjawab merah, dan James menjawab tidak. James dan Musin tampak saling beradu pandang, sementara Sofia tampak bengong tak mengerti. Merah atau tidak? Siapa yang benar di sini? Tanya Sofia yang tampak menekan setiap ucapannya. Tunggu sebentar. Coba sini aku lihat dulu, ucap Musin seraya mendekatkan wajahnya pada Sofia dan menggerakkan tangannya hendak menyentuh pipi wanita cantik itu. Sementara matanya tampak menatap intens pada pipi Sofia yang ditepuk oleh majikannya. James tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan sangat kesal melihat Musin menyentuh pipi istrinya. Belum lagi wajah Musin kini sangat dekat dengan wajah istri cantiknya itu. Sialan, berani sekali dia menyentuh milikku. Cicit James di dalam hati. Ini sedikit merah, Sofia. Apakah terasa sakit? Ucap Musin setengah berbisik. Sofia menggeleng. Tidak, Pakmu. Hanya. Belum sampai ia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja James menyelanya. Cut. Sudah. Akting kalian sudah berakhir. Sekarang kembali kerjakan tugas kalian masing-masing. Ucap James yang berhasil membuat Musin melangkah mundur dan menjauhi Sofia. Baik, Tuan.
Sofia dan Muhsin menjawab secara bersamaan. Annabelle, jika sudah selesai, cepat kau temui Princess di kamarnya. Perintah James penuh penegasan. Sofia mengangguk. Baik, Tuan, jawabnya yang kemudian merapikan bekal putri sambungnya dan setelah itu ia bergegas melangkahkan kakinya menuju kamar Princess Emily. Sementara itu, James tampak menatap sengit pada si chef yang berani menyentuh pipi istrinya. Ingin rasanya ia mematahkan tangan chef yang sudah bekerja untuknya selama 15 tahun itu. Sepertinya kapan-kapan aku perlu menginterogasi pria ini. Awas saja jika dia benar-benar jatuh cinta pada istriku, ucap James dalam hati. Sementara itu Sofia tampak mendengus kesal dan mengoceh tiada henti. Apa-apaan pria itu? Hish, bisa-bisanya dia menepuk pipiku seperti itu. Untung saja sendoknya tidak masuk dan nyangkut di tenggorokanku. Dasar, menyebalkan, gerutu Sofia dalam hati. Ia sangat kesal pada sang suami yang tiba-tiba menepuk pipinya. Ceklek. Sofia membuka pintu kamar putri sambungnya. Gadis kecil itu semakin pintar dan belajar mandiri. Ia tampak sudah memakai kaos dan shortnya bersambung.